Rocky, ketemu lagi ya. Ini para politisi mulai sibuk, mulai soal pencapresan mulai semakin hangat. Tetapi saya selalu teringat dengan tesis Anda, ada kemungkinan saja pilpresnya itu juga batal, bisa dipercepat gitu ya, bukan diperpanjang malahan. Kenapa? Karena indikator-indikator makroekonomi dan indikator geopolitik global menunjukkan arah itu ya. Kita bukan mau ngarang-ngarang gitu ya. Faktanya misalnya harga minyak di pasaran dunia itu per barrelnya itu sekarang sudah 105 US dollar. Pernah waktu itu sempat sebelum 110. Tetapi tetap saja kita melihat asumsi dari APBN kita kan 63 US dollar per barrel. Jadi ada selisih yang hampir 2 kali lipat hitung-hitungannya ya. Mungkin ya sekitar naik sekitar sampai berapa 80% lebih. Dan dampaknya kita tahu bahwa itu sekali lagi pasti akan menekan APBN kita. Itu udah pasti, dan artinya kalau pada akhirnya Pertalite dinaikkan karena tekanan harga internasional, itu juga sekaligus tekanan pada lingkungan hidup. Itu konyolnya tuh. Karena di daerah kalau Pertalite lalu ongkos lain ikut naik, itu LPG naik segala macam. Jadi begitu bahan bakar naik, maka orang cari bahan bakar alternatif, yaitu merambah hutan lagi tuh, nyari kayu bakar kan. Kan itu soalnya. Jadi satu peristiwa di bidang energi itu mengakibatkan tekanan pada lingkungan juga. Nah ini yang saya kira Sri Mulyani sekarang makin pusing, mau ngapain gitu. Jadi jelas bahwa seluruh kapasitas negara yang tadinya dimaksudkan untuk mengasuh masyarakat itu bakal nggak mampu lagi. Padahal kita masuk dalam tahun politik, sehingga sangat mungkin anggaran yang disiapkan oleh negara untuk bermain politik tahun depan itu pasti akan dituntut oleh publik supaya didistribusikan. Karena yang paling berbahaya kalau mak-mak itu menghitung anggarannya dan menemukan bahwa memang nggak mampu lagi semester depan. Semua orang yang saya bolak-balik ke daerah dan keluhannya sama, Pak. Daya beli menurun, kemampuan untuk menabung udah nggak ada tabungan. Bahkan mereka yang gajinya gede-gedean sekarang nyari cash 1-2 juta dia nggak punya lagi tuh. Jadi sebetulnya habis tabungan publik. Dan itu yang saya sebut atau kita ulas selalu, potensi untuk membatalkan pemilu. Bayangkan misalnya sampai sekarang belum ada tanda-tanda tuh bahwa KPU udah bisa beroperasi dengan dana yang sudah dikucurkan. Jadi bagian ini sebetulnya menunjukkan bahwa cara negara untuk membuat antisipasi dan masih memaksakan IKN itu yang membuat rakyat itu miskin. Jadi satu waktu rakyat akan, saya kira bukan satu waktu, dalam waktu dekat rakyat akan nuntut bahwa hak dia itu jangan diambil untuk bikin mercusuar IKN. Itu masalahnya. Ya, ini mengapa penting kita bicarakan juga, karena kemarin rupanya di Malang itu ketika ada penghargaan dapat gelar honoris causa Pak Surya Paloh atau Nasdem ini, ada statementnya yang dikutip oleh media, saya lihat di Kompas ini menarik sih judulnya ini. Dia menyebutnya begini nih, Surya Paloh, sekuat apapun kekuasaan seseorang atau kelompok pasti selesai juga. Nah saya nggak tahu apa yang dimaksud siapa ini. Kalau Pak Jokowi jelas enggak, Pak Surya Paloh jelas nggak ingin cepat selesai karena dia bagian dari kekuasaan. Tapi apa kemudian orang menghubung-hubungkan apakah ini berkaitan dengan perseteruan dalam tanda petik dengan PDIP gitu, karena kan mereka sering berbelas pantun dalam beberapa waktu belakangan ini. Saya kira untuk sementara Pak Surya Paloh itu nggak mau berselisih dengan Pak Jokowi itu, karena tetap grip Pak Jokowi kuat, dan Nasdem itu kelihatannya elektabilitasnya justru nggak naik-naik itu, dan jadi partai yang kecil tuh. Tetapi kalau sinyal itu hanya pada Ibu Mega sinyal itu bermakna kan, ya pasti karena yang kuat terus-menerus kan PDIP itu. Nah kita mau masuk lagi di situ bahwa persaingan yang sekedar mengirim sinyal itu buat apa tuh? Ya lakukan aja operasi untuk misalnya mau fight dengan PDIP, ya lakukan aja fight di bawah gitu. Kalau kirim-kirim sinyal ya itu biarkan akademis yang analisis kan. Tapi Pak Surya Paloh mungkin udah sampai di ubun-ubun karena merasa bahwa PDIP itu terus ingin menekan Surya Paloh supaya jangan sekali-sekali melirik Ganjar dan harus tetap di dalam koridor. Tapi PDIP sendiri kan mengalami kekacauan orientasi kan. Tadinya PDIP merasa bahwa dia mampu untuk menelurkan rajanya sendiri atau
calon presidennya, ternyata nggak bisa karena Ibu Puan disuruh menemui semua ketua partai itu. Nah, sangat mungkin nanti itu sinyal dari Pak Surya Paloh supaya udahlah Puan Maharani sebagai ketua yang disuruh oleh Ibu Mega jangan sekali-sekali ketemu saya tuh. Kira-kira itu sinyalnya kan, karena dianggap bahwa ibu beliau tuh tidak kurang akrab dengan Nasdem. Nah, ini pentingnya kita teruskan tadi analisisnya bahwa politik identitas di belakangnya sebetulnya ada politis dendam kesumat. Ya. Oke, padahal kalau kita lihat sinyal-sinyal di politik yang dikirimkan oleh Pak Surya Paloh itu dalam posisi dia sebenarnya merendah atau mengajuk hati Ibu Mega ya, karena dia selalu menyatakan kami kan partai kecil yang tidak bisa mencalonkan diri sendiri, harus ada berkoalisi. Sebelumnya kan dia sempat mengusulkan nama Ganjar dan Anies yang disodorkan Pak Jokowi, tapi kemudian diubah dengan melihat konstelasi dari PDIP, kemudian mengajukan nama Anies berpasangan dengan Puan begitu ya. Tapi kelihatannya ini tidak cukup berbalas gitu ya. Sinyal-sinyal politik yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh itu, yang ada malah kita menyimak misalnya pernyataan-pernyataan dari Sekjen itu kan yang anggap ya nggak mungkin lah kita koalisi dengan Nasdem yang kemarin dibungkus bahwa karena dia sudah bekerja sama dengan PKS gitu. Ya itu, Ibu Mega kan orang yang kekeh itu, apa namanya tuh, stubborn, kopak, kalau orang Belanda bilang, yang nggak mau lihat variabel lain. Begitu ada semacam sesuatu yang bagi Ibu Mega, instingnya mengatakan, ini orang tidak jujur atau mencela-mencela itu watak Ibu Mega. Dan itu susah sebetulnya, mau disapa dengan cara apapun, kalau Ibu Mega mukanya udah cemberut, dia akan cemberut terus tuh. Walaupun kadang-kala ya bertatapan sedikit, salam-salaman kecil, tetapi itu nggak merubah watak Ibu Mega. Nah, itu sebetulnya yang harus jadi sinyal dari Nasdem, bahwa udahlah, nggak usah, ya kan nanti dianggap kok ngemis-ngemis gitu kan. Padahal Nasdem udah punya 3 calon tuh. Lalu orang balik, berarti Nasdem hanya buka lapak dong untuk minta diasuh oleh partai yang lain. Kalau Nasdem betul-betul fix, ya udah satu aja dimajuin, kan mau Andika, mau Ganjar, atau mau Anies. Sehingga orang tahu bahwa oke, Nasdem walaupun kecil tapi berani untuk menguji politik. Kalau sekarang orang anggap ya ecek-ecek betul, pasang 3 tapi belum pasti juga, nunggu konsumen lewat baru lapak dibuka kan. Jadi hal-hal begini menjadi buruk sebetulnya, karena kalau orang ingin memilih, dia nggak tahu kalau saya memilih Nasdem, apakah Nasdem akan mencalonkan Anies atau mencalonkan Andika atau mencalonkan Ganjar. Itu foggy itu, asap itu yang mestinya diusir, dibersihkan oleh Pak Surya Paloh supaya jelas bahwa Nasdem partai yang dari awal ingin restorasi, karena itu demi restorasi dia milih seorang restorer, seorang pembuat restorasi, yaitu Anies Baswedan. Selesai masalah di situ. Mau soal Anies kasih keterangan lain, tapi sinyal itu kuat itu. Atau mungkin ya udah kasih aja Pak Andika itu, kan Pak Surya Paloh juga kasih sinyal kedua Pak Andika itu. Atau ya Erick Thohir juga yang mau diusul di situ. Ya, semua hal itu harus clear. Jangan sampai ada semacam tirai di mana orang masih menduga bahwa Pak Surya Paloh juga jualan kucing dalam karung. Mestinya jualan kucing dalam karung bolong, jadi langsung kelihatan kucingnya. Ya, dan sebenarnya Pak Surya Paloh kalau bingung-bingung karena selalu ngomong bahwa dia tidak bisa mencalonkan sendiri karena suaranya tidak cukup, mestinya majukan juga dong judicial review ke ke Mahkamah Konstitusi atau legislative review lah gitu, undang-undang di DPR. Itu yang sering kita sebut konyolnya, ini orang-orang ini ngeluh nggak cukup suara tapi nggak mau hilangkan penghalangnya tuh yang ada di Mahkamah Konstitusi, nggak mau bikin judicial review. Ya kalau mau bikin judicial review, ya dia punya fraksi di parlemen, ya bikin legislative review tuh, ajukan semacam hak angket atau apa buat mengangket pendapat publik tentang presidensial threshold. Atas dasar itu lakukan revisi bahwa memang DPR tidak punya hak untuk mengubah konstitusi itu atau menafsirkan konstitusi berdasarkan prinsip open legal policy. Apalagi DPD kan mengubah tafsir terhadap konstitusi itu mesti MPR kan. Di dalam MPR ada DPD, masa DPR sendiri yang tafsirkan itu open legal policy? Lalu faksi DPD yang dipimpin Pak Lanyala apa dong fungsinya?
Nah, beginian ini mestinya Pak Surya Paloh secara terang-terangan bicara sebagai, ya mungkin nanti minggu depan sebagai dokter, nanti lain mungkin argumentasinya tuh, bahwa kami memang terhalang oleh desain politik, karena itu kami akan lakukan 2 langkah. Satu adalah judicial review, 2 adalah legislative review. Itu kan lebih enak tuh, lebih keren itu, kelihatan bahwa memang ini pemikiran seorang dokter hebat itu. Nah, sekarang yang memikirkan itu cuma Lanyala tuh, yang justru ada di depan. Iya. Oke, kita tinggalkan Pak Surya Paloh. Tapi tetap saja ini kita ngomongin soal pilpres ya, dan soal para kandidat. Karena ini saya membaca di media bahwa tanggal 31 Juli nanti Pak Prabowo akan mengumpulkan para pengurus Gerindra ini untuk rakernas untuk menyatakan sikap tentang pencapresan gitu ya. Dan saya kira ini memang wajar kalau bagi Gerindra ini soal harga mati ya Pak Prabowo, harga mati. Soal nanti Pak Prabowo mau terpilih atau tidak, saya kira buat kader Gerindra kan nggak penting. Yang penting mereka dapat kotil efek dulu, karena kita tahu bagaimanapun Prabowo pasti jauh lebih besar dibandingkan Gerindra dalam soal elektabilitas. Yes. Itu memang taktik Gerindra, itu taktik yang standar sebetulnya, bahwa ajukan seorang yang potensial, lalu dapat koktail efek itu, bahwa penduduk merasa oke, kalau gitu kita yang udah pasti Pak Prabowo itu poin bagus dari Gerindra. Pak Prabowo udah pasti akan dicalonkan. Ya, masalahnya sekarang setelah 2 tahun itu elektabilitas Pak Prabowo ya segitu-gitu aja kan, yang juga nggak bisa nyampe ke 20%. Jadi selalu kalau misalnya tanggal 30 Pak Prabowo tiba-tiba 35% atau 40 bahkan, nah itu potensi untuk betul-betul menantang kandidat yang lain. Kalau sekarang sama aja, status Pak Prabowo sama dengan status Ganjar, sama dengan status Erick Thohir, sama dengan status Anies. Walaupun elektabilitasnya beda-beda, tapi sama-sama nggak bisa lewatin 40%. Jadi itu artinya konyol itu. Dulu SBY dengan mudah menganggap ya periode kedua nggak perlu saya kampanye, itu saya cukup aja cari pasangan yang bahkan orang nggak kenal. Siapa itu? Ya Budiono. Karena dia sendiri udah dapat 40%, udah aman gitu kan. Nah, sekarang tetap mesti cari capres yang bisa nambahin suara. Itu konyolnya tuh. Jadi orang selalu lupa bahwa ada semacam magic number itu. Kalau belum 40% itu artinya yang 20% sama dengan yang 4%, sama dengan yang gampangnya elektabilitas Pak Prabowo sama dengan AHY, sama dengan Erick Thohir, sama dengan Puan. Kenapa? Karena semua mereka ini dengan Anies juga sama, belum melampaui yang disebut magic number itu, 35, 40. Nah, jadi ya kita tonton aja sebetulnya tokoh-tokoh politik yang berupaya naik, tapi publik merasa ya kalian sama aja sebetulnya kan, nggak bisa lewatin threshold psikologis yaitu 40%. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky, dan supaya nggak bingung sebenarnya kita sejak awal kan sudah memberi jalan keluar ya, dan itu adalah 0%. Ya, mereka muter-muter di tempat yang sebetulnya kita tahu ini ada terobosan 0%. Ya. Terima kasih Bung Rocky. Oke, mantap.